Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sama-sama akan belajar mengetahui tentang ilmu psikologi olahraga dan ruang lingkup psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi kinerja atlet dan bagaimana partisipasi dalam olahraga dan aktivitas fisik mempengaruhi kesehatan mental dan emosi seseorang. Nah, dalam konteks pendidikan olahraga, ilmu ini penting untuk diterapkan oleh pendidik agar dapat membantu siswa ataupun atlet mencapai performa terbaik mereka, baik secara fisik maupun mental. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu psikologi olahraga, selanjutnya mari sama-sama kita belajar tentang ruang lingkup psikologi olahraga. Yang pertama ada namanya konsentrasi dan fokus dalam olahraga. Psikologi olahraga itu mempelajari bagaimana atlet ataupun siswa dapat menjaga fokus selama aktivitas fisik ataupun pertandingan. Konsentrasi yang baik akan membantu mereka menghadapi tekanan, membuat keputusan, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Nah, ruang lingkup yang kedua namanya motivasi. Motivasi itu adalah salah satu komponen yang penting yang mempengaruhi performa. Terdapat dua jenis motivasi. Yang pertama ada namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri, seperti kepuasan pribadi atau kegembiraan dalam berpartisipasi. Yang kedua ada namanya motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari faktor luar seperti penghargaan, pujian, ataupun keinginan untuk menang. Nah, sebagai seorang pendidik ataupun pelatih, kita perlu memahami bagaimana cara memotivasi siswa agar tetap bersemangat dalam berolahraga. Ruang lingkup yang ketiga ada namanya pengendalian emosi dan stres. Tekanan dalam olahraga, baik dalam kompetisi ataupun latihan, dapat memicu stres dan emosi berlebihan. Nah, psikologi olahraga ini membantu atlet ataupun siswa mengelola stres dan mengendalikan emosi mereka agar tetap tenang dan berkinerja optimal meskipun berada di bawah tekanan. Yang selanjutnya ada namanya mental toughness ataupun ketangguhan mental. Ketangguhan mental adalah kemampuan individu untuk bangkit dari kegagalan, tetap positif, dan mempertahankan komitmen. Atlet yang memiliki ketangguhan mental yang baik lebih mampu menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam situasi sulit. Yang selanjutnya ada namanya pembentukan tim dan dinamika kelompok. Dalam olahraga, kerjasama tim sangat penting. Psikologi olahraga ini mempelajari bagaimana dinamika kelompok dan hubungan antar anggota tim dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan. Pendidik ataupun pelatih harus mampu membangun ikatan yang kuat di dalam tim, menciptakan suasana tim sama yang baik, serta mengatasi konflik dalam tim. Ruang lingkup yang selanjutnya ada namanya kepercayaan diri. Psikologi olahraga itu juga memfokuskan pada pengembangan kepercayaan diri seorang atlet ataupun siswa. Mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi lebih cenderung mencapai performa maksimal. Sementara mereka yang kurang percaya diri akan mengalami keraguan dalam bertindak. Pelatih perlu membimbing siswa ataupun atlet untuk membangun kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya ada namanya pembelajaran motorik dan performa psikomotorik. Psikologi olahraga mempelajari bagaimana otak dan tubuh berkoordinasi selama gerakan. Ini melibatkan bagaimana individu itu belajar gerakan baru, meningkatkan keterampilan motorik,
dan mempertahankan keterampilan tersebut di bawah tekanan kompetisi. Yang selanjutnya ada citra tubuh dan kepuasan diri. Faktor-faktor psikologis seperti citra tubuh dapat sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu terlibat dalam aktivitas olahraga. Nah, kita sebagai pendidik ataupun pelatih harus bisa membantu siswa untuk membangun citra tubuh yang positif dan merasa puas dengan diri mereka, agar mereka lebih nyaman berpartisipasi dalam olahraga. Penggunaan teknik psikologis untuk meningkatkan performa psikologis olahraga itu menawarkan berbagai teknik untuk membantu atlet meningkatkan kinerja mereka. Seperti yang pertama ada visualisasi. Atlet itu membayangkan dirinya berhasil dalam situasi nyata, seperti memenangkan pertandingan. Nah, yang kedua ada namanya relaksasi, yaitu teknik seperti pernafasan dalam atau meditasi yang digunakan untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan sebelum pertandingan ataupun latihan. Yang ketiga ada penempatan tujuan ataupun goal setting. Penempatan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, penerapan dalam pendidikan olahraga sebagai seorang pendidik di bidang olahraga penting untuk menerapkan prinsip-prinsip psikologi olahraga dalam pembelajaran. Misalnya, contoh penerapannya itu adalah yang pertama, membantu siswa menjaga motivasi dalam proses belajar dan latihan. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk fokus dan menjaga konsentrasi selama aktivitas fisik. Yang selanjutnya ada mengembangkan mental toughness agar siswa dapat menghadapi kegagalan dan akan terus mau mencoba. Yang selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan dinamika tim yang positif dalam kegiatan olahraga.